Tuhan berserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Doa untuk kesucian bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Serahkan yang tertinggi bagi Tuhan. Mari kita memuji Dia. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umat-Nya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hei, anggur baru tercurah, penuhi umat-Nya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umat-Nya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umat-Nya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hei, anggur baru tercurah, penuhi umat-Nya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umat-Nya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya.
karena janji Tuhan tidak pernah terlambat. Mari kita hadir di tengah-tengah hadirat Tuhan saat ini dengan penuh kekuatan iman. Oh haleluya. Hanya Yesus jalan yang benar bagi setiap orang percaya kepadanya. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau membawaku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau membawaku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh haleluya. Dalam kasih-Mu Bapa, janji-Mu seperti fajar yang tak pernah terlambat. Cintamu seperti sungai sentiasa mengalir. Oh haleluya. Kasih-Mu yang luar biasa Tuhan, kami percaya Engkau. Haleluya Yesus. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan.
Tuhan atas segala kuasa dan keperkasaan, sumber dan pemberi segala yang baik. Cantumkan di dalam hati kami kasih akan nama-Mu, tambahkan ibadah yang benar di dalam kami, didikan segala kebaikan di dalam kami, dan melalui rahmat-Mu yang besar, peliharalah kami dalam keadaan yang demikian. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan Alkitab yang pertama diambil daripada kitab Mazmur pasal 19 ayat 1 hingga 6. Mazmur pasal 19 ayat 1 hingga 6. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki, yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Inilah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Markus pasal 8 ayat 27 hingga akhir. Injil Markus pasal 8 ayat 27 hingga akhir. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisaria Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Inilah Injil Kristus. Salam dan puji Tuhan, sekali lagi kita dapat bertemu di dalam ibadah atas talian pada pagi ini. Kita bersyukur atas berkat Tuhan kepada setiap kita sepanjang minggu yang lalu. Pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan dan saya berdoa agar firman Tuhan yang disampaikan memberkati kita semua. Mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita untuk firman Tuhan pada pagi ini. Bapa kami di surga, kami bersyukur, terima kasih karena kebaikan Tuhan dan
kemurahan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan untuk berkat Tuhan dan nafas yang Tuhan berikan kepada kami. Dan sehingga pada saat ini Tuhan kami ada di tempat ini semuanya adalah karena kasih anugerah Tuhan. Berkati kami semua dan pendengaran akan firman Tuhan pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari, pelajaran firman Tuhan yang kita mau belajar bersama pada pagi ini, kehendak Tuhan Yesus kepada kita di tengah pandemik ini. Mari kita lihat firman Tuhan pada pagi ini di dalam Injil Markus pasal 8 ayat 27 hingga 29 dan ayat 34 hingga 38. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisaria Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Ilya, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Ayat 34, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Sebelum kita lebih lanjut mempelajari firman Tuhan pada pagi ini, saya mahu mengajukan persoalan kepada kita semua di sini. Apakah kehendak Tuhan Yesus kepada kita hari ini? Pembacaan Injil pada pagi ini adalah suatu message yang sangat penting kepada kita semua. Ketika dunia dilanda oleh virus corona, kehadiran virus corona ini telah memberi impak yang besar kepada semua penduduk di seluruh dunia. Hari ini kita sering mendengar orang sibuk memperkatakan tentang COVID-19, bagaimana virus corona ini merebak dengan cepatnya ke seluruh pelosok dunia. Tidak ada yang terkecuali, semua orang berdepan dengan COVID-19 yang kita tidak tahu bila ianya akan berakhir. Tetapi apakah perkara yang paling mustahak atau terutama kita perlu lakukan pada saat ini? Hal yang pertama yang kita mau belajar bersama di sini ialah mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Dalam ayat 27 hingga 29 berkata, "Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisaria Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, 'Kata orang, siapakah aku ini?' Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Ilya, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Yesus sudah lama bersama dengan murid-muridnya di dalam pelayanannya. Oleh itu Yesus mengambil kesempatan untuk mengajukan pertanyaan mengenai dirinya kepada murid-muridnya. Yesus mahu mengetahui sejauh manakah pengenalan mereka terhadap dirinya. Bagi murid-muridnya, mereka sudah bersama-sama dengan dia di dalam pelayanan, di desa-desa, di kota-kota,
di kampung-kampung dan sebagainya. Mereka sendiri menyaksikan Yesus melakukan penyembuhan kepada orang sakit. Tetapi pertanyaan Tuhan Yesus di sini menyadarkan mereka bahwa mereka harus dengan jujur memberitahu apakah jawaban mereka kepada Yesus. Di dalam ayat yang ke-7, kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisaria Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Apa yang kita lihat di sini, saudara dan saudari, murid-murid Tuhan Yesus memberi jawaban yang berbeza-beza tentang siapakah dia sebenarnya. Saya percaya bahwa jawaban mereka tidak memuaskan hati Tuhan Yesus. Ini menggambarkan kepada kita bahwa para murid-murid Yesus di sini masih belum mengenal Yesus dengan sepenuhnya. Menurut pandangan mereka bahwa Yesus itu sekadar guru biasa saja dan mereka tidak ada keyakinan sepenuhnya untuk menjelaskan siapakah pribadi ini. Mereka mendengar dari orang lain sahaja. Apa yang berlaku dengan murid-murid di sini memberi peringatan kepada kita bahwa apabila kita tidak mengenal Yesus dengan sepenuhnya, kita tidak akan mengalami kuasanya dalam kehidupan kita, dan kedua, kita tidak bertahan di dalam pencobaan atau penderitaan dalam kehidupan kita. Mari kita lihat bagaimana pula dengan Petrus. Dalam ayat yang ke-29, ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Yesus mungkin tidak berpuas hati dengan jawaban murid-murid yang lain. Yesus coba ajukan pertanyaan pula kepada Petrus. Petrus telah memberi jawaban yang tepat dan hal ini membuatkan Yesus teruja dengan jawaban Petrus. Petrus mengenal lebih dalam lagi siapakah Yesus sebenarnya. Jawaban Petrus di sini memberi motivasi kepada kita sebagai orang percaya hari ini. Satu hal yang penting yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita ialah kita harus mempunyai pengenalan yang sangat jelas dan tepat terhadap Tuhan Yesus. Kita tidak hanya bergantung kepada teori tentang pribadi Tuhan Yesus, tetapi kita mengalami kuasanya yang luar biasa dan memberi satu pandangan yang jelas dan meyakinkan kepada kita untuk bersedia memberi jawaban terhadap pertanyaan yang mungkin diajukan kepada kita. Kita harus mempunyai keyakinan seperti Petrus. Karena di akhir zaman ini terdapat banyak ajaran sesat yang masuk di dalam gereja kita dan coba memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita memeriksa diri kita di hadapan Tuhan saat ini. Adakah kita benar-benar mengenal pribadi Tuhan kita Yesus Kristus? Saya percaya bahwa apabila kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus, kita dapat melalui segala cabaran yang datang di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua ialah mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Mari kita lihat di dalam ayat 34 hingga 36. Ayat 34, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Pada bahagian ini, Yesus berbicara tentang penderitaannya dan syarat-syarat mengikuti dia. Yesus memanggil mereka dan dia memberi pengajaran yang sangat penting, yaitu hal mengikuti Yesus. Untuk mengikuti Yesus ada harga yang harus kita bayar. Kita tidak hanya mengetahui siapa dia, tetapi lebih daripada itu, mengikuti Yesus adalah satu keputusan yang muktamad dan pengakuan yang datang dari dalam hati kita, dan kita bersedia menghadapi sebarang risiko sekiranya kita mengambil keputusan mengikuti Yesus. Apa yang Yesus katakan kepada mereka?
ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Apakah yang Tuhan Yesus maksudkan di sini? Arti menyangkal diri ialah kita mengesampingkan atau membelakangi hal-hal yang kita anggap penting dalam kehidupan kita. Dan seterusnya kita menyadari bahwa Yesus adalah sumber pengharapan dan keselamatan dalam kehidupan kita. Kemudian di dalam ayat 35 berkata, "Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Yesus menegaskan di sini kepada mereka, katanya, barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Ada ramai orang Kristen hari ini yang lebih memikirkan tentang dirinya sendiri. Bagaimana dia menjadi kaya, memiliki banyak harta, dan sebagainya. Inilah cabaran yang dihadapi oleh orang-orang percaya. Perkataan Tuhan Yesus di sini memberi amaran kepada kita bahwa jika kita lebih bergantung kepada kekayaan harta kita, maka kita akan memiliki kesia-siaan hidup di dunia ini. Saya teringat dengan istri Lot apabila dia menoleh kepada Sodom dan Gomora, dia berubah menjadi tiang garam. Istri Lot sangat terikat dengan hartanya, akhirnya dia binasa atau mati. Di dalam ayat yang ke-36, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Saudara dan saudari, Tuhan Yesus memberi peringatan dan amaran kepada semua orang, termasuk kita pada hari ini, bahwa jika seseorang itu memiliki segala sesuatu atau memiliki seluruh dunia ini, tetapi seseorang itu tidak memiliki Yesus di dalam hidupnya, maka sia-sialah hidup kita di dunia ini. Saya tidak bermaksud di sini bahwa orang Kristen tidak boleh menjadi orang kaya, tetapi apa yang kita pelajari daripada apa yang Tuhan Yesus katakan di sini ialah kita memastikan bahwa kita memiliki Yesus di dalam kehidupan kita. Oleh itu saudara dan saudari, semasa pandemik COVID-19 ini, mari kita fokus kepada kehidupan kita di dalam Yesus Kristus. Kita memastikan bahwa kita memiliki Yesus Kristus dalam kehidupan kita dan kita tidak disibukkan dengan hal-hal yang tidak mendatangkan faedah dalam kehidupan kita. Dan saya mengajak dan mendorong kepada kita semua, mari kita sungguh-sungguh mengikuti Yesus di dalam kehidupan kita. Mari kita nyatakan melalui tindakan kita, perbuatan kita di sini bahwa kita benar-benar mengikuti Yesus. Apabila kita mengikuti Tuhan Yesus, itu berarti kita tidak perlu khawatir tentang COVID-19 atau apapun masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita di dunia ini. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang memimpin kehidupan kita, yang memelihara hidup kita. Oleh itu kita percaya bahwa Tuhan Yesus berserta kita. Tuhan Yesus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Saudara dan saudari, yang seterusnya, hal yang ketiga dan terakhir ialah jangan malu bersaksi tentang Yesus Kristus. Mari kita lihat ayat yang ke-38. Barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Di dalam ayat ini adalah peringatan yang sangat penting disampaikan Tuhan Yesus kepada kita semua pada hari ini. Bahwa kita harus melaksanakan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen di akhir zaman ini. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita supaya jangan malu bersaksi kepada semua orang, termasuklah orang yang hidup di dalam dosa. Satu hal yang menjadi cebaran kepada kita semua ialah kita merasa takut dan malu untuk bersaksi kepada orang lain. Kita takut ditolak atau dikritik
apa yang kita sampaikan kepada mereka. Tetapi inilah tanggung jawab kita sebagai orang percaya sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus dalam Matius pasal 28 mengingatkan kita supaya melaksanakan amanat ini, yaitu memberitakan Injil kepada semua orang. Oleh itu kita harus bersiap sedia menghadapi tantangan, cabaran daripada orang lain yang mungkin tidak menerima perkongsian kita atau pemberitaan Injil kita kepada mereka. Tapi kita percaya bahwa Tuhan pasti menyertai kita. Tuhan memberi kita hikmat, kebijaksanaan untuk menyampaikan Injil kepada semua orang. Oleh itu, satu hal yang sangat penting adalah kita harus berdoa sungguh-sungguh. Kita meminta hikmat daripada Tuhan supaya Tuhan menolong kita, memampukan kita, memberikan kita kekuatan untuk mengungsikan Injil kepada semua orang. Kita berdoa supaya roh Tuhan yang memberi kita roh keberanian untuk melakukan perintah Tuhan, yaitu memberitakan firman Tuhan kepada semua orang. Kita mau supaya mereka mendengar firman Tuhan. Mereka mendengar Injil keselamatan daripada Tuhan. Semasa pandemik COVID-19 ini, kita minta agar Tuhan membuka jalan bagi kita untuk memberitakan firman Tuhan kepada semua orang. Pandemi COVID-19 ini bukanlah suatu alasan kita atau menghalang kita untuk melaksanakan perintah Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan menolong kita, Tuhan memampukan kita untuk melaksanakan tanggung jawab kita ini sebagai orang yang percaya. Saya berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara dan saudari untuk mengungsikan Injil kepada semua orang. Kita akan bersukacita, kita bersyukur melihat ramai jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah doa dan harapan kita pada hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar pada pagi ini. Kami berdoa supaya biarlah Roh Kudus Tuhan yang memberi kekuatan, memberikan kami pengertian akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa supaya kami dapat melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami semasa pandemik COVID-19 ini Tuhan. Dan biar Tuhan memberikan kami sukacita, damai sejahtera untuk melakukan kehendak Tuhan ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mengakui iman Naisin bersama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari ketiga dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Selamat beribadah kepada semua jemaat Tuhan. Terima kasih atas kesetiaan Anda
mengikuti ibadah atas talian pada pagi ini. Mari kita mendengar berita gereja. Pengumuman yang pertama ialah konferensi doa Diocese Bahasa Malaysia yang dijalankan secara maya atau atas talian. Konferensi ini berlangsung pada 5 hingga 6 hari bulan November 2021 bersamaan hari Jumaat hingga hari Sabtu. Tema Seruan Pengharapan 333. Yuran pendaftaran ini ialah RM30 termasuk t-shirt. Ianya terhad kepada 100,000 orang sahaja. Pendaftaran ini dilakukan secara online. Tarikh tutup pendaftaran ini ialah 10 Oktober 2021. Yuran pendaftaran masih lagi RM30, tetapi baju t-shirt tidak disediakan. Yang seterusnya ialah seminar yang bertajuk Perkawinan Semasa Pandemik, Berkat dan Cabarannya. Pembicara ialah Pendeta Andreas Sostono. Seminar ini dilakukan secara atas talian. Ia berlangsung pada 14 hari bulan September 2021 bersamaan hari Selasa pada pukul 19 waktu Indonesia Barat atau jam 7 malam waktu Malaysia. Pendaftaran ini dilakukan secara online. Sekali lagi, Padre ingin mengingatkan kepada semua jemaat Tuhan, mari kita memberikan sumbangan kepada Majelis Gereja-Gereja Malaysia. Sumbangan Anda adalah sangat dihargai. Yang seterusnya adalah Minggu Vocation. Mari kita terus memberikan sumbangan kepada tabung Vocation Diocese ini. Melalui sumbangan kita ini adalah memberikan sokongan kepada para pelajar yang menuntut di sekolah Alkitab. Terima kasih atas sumbangan Anda. Tuhan memberkati. Berikutnya adalah persekutuan doa gabungan seluruh gereja yang dijalankan secara maya atau atas talian. Persekutuan ini berlangsung pada 27 September 2021 bersamaan hari Isnin, masa jam 8 hingga jam 9 malam. Mengenai perkara ini, saya ingin mendorong kepada semua pemimpin gereja dan semua jemaat Tuhan untuk mengikuti persekutuan ini bersama. Seterusnya, persekutuan doa atas talian ini untuk Kuala Penyu sahaja. Persekutuan ini diadakan pada 13 hari bulan 9 2021 bersamaan hari Isnin, masa jam 8 hingga jam 9 malam. Kepada semua pemimpin gereja dan yang terlibat dalam pelayanan serta semua jemaat Tuhan, saya ingin mendorong kepada Anda untuk mengikuti persekutuan doa yang akan berlangsung pada malam esok. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bersama Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin.
Mari jemaat Tuhan, kita menerima berkat daripada Allah. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Serahkan yang tertinggi bagi Tuhan. Mari kita memuji Dia. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hei, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hei, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita.